Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Nah, kali ini gua ada 5 film yang mengambil latar tempat di kereta api. Dengan latar yang sempit seperti koridor yang panjang bisa menjadi alat untuk menghantar keceriaan horor maupun misteri. Film-film dengan latar kereta menyajikan scene-scene yang sangat mendebarkan, baik itu dengan action di dalam kereta, adanya teror yang membahayakan kereta, hingga adanya serangan dari zombie. Meskipun berlatar di kereta, film-film ini disajikan dengan cukup apik dan rapi. Oke, sebelum kita lanjut ke list filmnya apa aja, seperti biasa, buat kalian yang baru datang di channel ini atau juga yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi film-film rekomendasi dari gua. Oke, langsung aja kita menuju ke pembahasan filmnya. Film berlatar di kereta yang pertama diisi dengan film yang berasal dari Korea Selatan. Film ini berjudul Train to Busan. Awal cerita Train to Busan adalah ketika sebuah truk membawa barang diizinkan melewati sebuah daerah yang mengalami kebocoran. Dan saat itu juga pengendara truk tidak melihat seekor rusa melintas di tengah jalan sehingga rusa yang mati itu berubah menjadi rusa zombie. Di sisi lain ada Sok-woo, seorang manajer keuangan sebuah perusahaan, berangkat ke Busan bersama anaknya yang bernama Suan, yang bertujuan untuk bertemu dengan ibunya sebagai hadiah ulang tahun dari anaknya perempuannya tersebut. Sok-woo yang baru bercerai dengan istrinya berangkat dengan KTX dari Seoul bersama para penumpang lain. Ketika kereta akan berangkat, seorang wanita dengan luka di kakinya masuk ke dalam kereta tersebut. Film Train to Busan menampilkan alur cerita yang sangat cepat dan tepat pastinya. Ditambah settingan kereta yang sempit terisolasi menghadirkan ketegangan ekstra dalam film ini. Awal gua nonton film ini mungkin gua bisa menebak karakter mana yang akan mati dan karakter mana yang akan selamat. Tapi di akhir film bener-bener semuanya salah tebakan gua. Endingnya memang sangat menggantung, tapi bukan berarti film ini jelek ya. Justru itu keunikan sendiri apa yang diberikan oleh sang sutradara. Sepanjang durasi kurang lebih 118 menit dari film ini, kita berasa terus disuguhi klimaks dari awal sampai akhir film. Semua perasaan penonton akan dibuat tegang, kesal, sedih, pokoknya semuanya ada dalam film ini. Mungkin bisa dibilang ini adalah salah satu film zombie favorit gua. Film Train to Busan disutradari oleh Yeon Sang-ho dan dibintangi oleh Gong Yoo, Ma Dong-seok, Jung Yoo-mi, Kim So-an, Choi Woo-sik, Han So-hye, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang berdana pada 20 Juli 2016 dan mendapat skor sebesar 7,6 di situs IMDb, di vote lebih dari 156.000 pengguna akun dengan di rated R. Film kedua ini diisi dengan film Hollywood yang digarap oleh sutradara besar dari dunia perfilman Korea. Film ini berjudul Snowpiercer. Menceritakan pada tahun 2014 dilakukan sebuah eksperimen untuk menghentikan pemanasan global. Tapi sayangnya eksperimen tersebut malah berujung pada bencana global yang menyebabkan seluruh dunia tertutup salju dan kembali ke zaman es. Umat manusia pun berada di ambang kepunahan, di mana yang berhasil bertahan hidup hanya mereka yang tinggal di dalam sebuah kereta super cepat yang bernama Snowpiercer. Tapi nyatanya kehidupan di dalam Snowpiercer tidaklah lebih baik karena jurang pemisah yang begitu besar antara si kaya dan si miskin. Apa yang ditawarkan di dalam film Snowpiercer ini sebenarnya bukanlah sebuah cerita yang baru di film khas distopia, yaitu tentang terbentuknya jurang pemisah yang semakin besar antara yang berduit dan yang tidak, dan kekacauan yang kemudian timbul atas ketidakadilan tersebut. Namun menariknya, sang sutradara dengan maksimal mampu meramu dan menjadikan Snowpiercer tidak hanya cool dari segi action dan plot ceritanya aja, namun juga masih mampu meninggalkan sebuah pesan filosofis yang cukup mendalam tentang struktur sosial kehidupan dari mini ekosistem yang ada di dalam kereta. Snowpiercer juga bisa dibilang sebuah film mainstream yang sangat menghibur, walaupun dibungkus dengan tone yang cenderung kasar dan suram. Film Snowpiercer ini disutradarai oleh Bong Joon-ho dan dibintangi oleh Chris Evans, Song Kang-ho, Ed Harris, Jamie Bell, Tilda Swinton, dan masih banyak yang lainnya. Film ini berdana pada 1 Agustus 2013 dan mendapat skor sebesar 7,1 di situs IMDb, di vote lebih dari 310.000 pengguna akun dengan di rated R. Film ketiga di list kita kali ini diisi dengan film perjuangan seseorang untuk mencegah teror bom dalam sebuah kereta. Film ini berjudul Source Code.
menceritakan seseorang bernama Colter Stephen. Dia terbangun dalam kondisi kebingungan dan kaget dalam sebuah kereta. Stephen tidak ingat bagaimana dia bisa berada di sana dan akan menuju kemana kereta itu. Terlebih lagi, di depannya ada seorang wanita bernama Christina yang tidak dikenalinya. Tapi sang wanita terlihat seperti orang yang mengenal dirinya. Yang makin aneh lagi, Christina bukan mengenal dirinya sebagai Colter Stephen, tapi sebagai seorang guru bernama Saint Ventress. Film yang ditulis naskahnya oleh Ben Ripley sempat gua denger-denger sering dibanding-bandingkan dengan film Inception dari Christopher Nolan. Walaupun template yang diangkatnya mengingatkan kita pada Vintage Point atau Groundhog Day. Tetapi film ini menegaskan bahwa yang terjadi pada Stephen bukanlah time travel tapi time looping. Apapun yang dilakukan oleh Stephen, semuanya penumpang dalam kereta itu memang sudah ditakdirkan untuk mati. Film ini juga menampilkan plot dan premis hingga segi visual efek yang sederhana dan tidak membuat penonton kebingungan. Lebih tepatnya, tidak membuat penonton harus mikir keras. Sean Scott juga memiliki hal-hal seperti drama dan romantisme. Walaupun porsinya sedikit, tapi cukup efektif menurut gua sebagai bumbu penyedap sajian yang satu ini. Film Sean Scott ini disutradarai oleh Duncan Jones dan dibintangi oleh Jack Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga, Jeffrey Wright, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 1 April 2011 dan mendapat skor sebesar 7,5 di situs IMDb di vote lebih dari 478.000 pengguna akun dengan di-rated PG-13. Film berlatar kereta keempat kita kali ini diisi dengan film yang mengadaptasi dari novel karya Paul Hawkins. Film ini berjudul The Girl on the Train. Menceritakan Rachel Watson, seorang pecandu alkohol yang bercerai dengan suaminya yaitu Tom Watson setelah tahu suaminya berselingkuh dengan agen real estate mereka yang bernama Anna Boyd. Selama pernikahan mereka, Rachel sering hilang kesadaran akibat pengaruh alkohol tersebut dan membuatnya melakukan tindakan-tindakan destruktif tanpa disadari dirinya. Di sisi lain, ada Megan yang digambarkan sangat dingin dan tidak setia. Megan menjalin hubungan dengan banyak pria termasuk psikiaternya sendiri yaitu Dr. Kamal Abdi. Karena film ini mengambil cerita dari novel aslinya dan kalau pandangan gua mengenai hal itu mungkin untuk alur ceritanya tidak begitu berbeda dengan novelnya. Namun kecepatan alur di dalam film ini lebih terasa lambat dibandingin dari novelnya tersebut. Ada bagian-bagian di mana seharusnya bisa diberikan penggambaran lebih detail akan tokoh-tokohnya, tetapi tidak dimanfaatkan sama sekali dengan baik oleh sang sutradara. Akting para pemain juga sangat mendukung untuk film ini. Semuanya terlihat all out banget memerankan perannya masing-masing. Film The Girl on the Train ini disutradarai oleh Tate Taylor dan dibintangi oleh Emily Blunt, Rebecca Ferguson, Halle Bennett, Justin Theroux, Luke Evans, Edgar Ramirez, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 7 Oktober 2016 dan mendapat skor sebesar 6,5 di situs IMDb di vote lebih dari 166.000 pengguna akun dengan di-rated R. Premis cerita yang cukup menarik yakni seorang terjebak dalam sebuah konspirasi kriminal saat sedang dalam perjalanan pulang dari kantor. Film seperti ini akan mendapati di list terakhir kita kali ini. Film ini berjudul The Commuter. Film ini bercerita tentang Michael McCauley, seorang pria yang berprofesi sebagai salesman di bidang asuransi. Tiap harinya dia menggunakan kereta sebagai alat transportasi. Dan suatu ketika ia bertemu dengan wanita misterius bernama Joanna. Wanita tersebut memberikan teka-teki yang ternyata menyeretnya ke dalam sebuah tindakan kejahatan. Tempo cerita yang cepat di awal sebagai pengantar bikin kalian semua makin gak sabar nunggu plot yang akhirnya memasuki konflik demi konflik. Saking kompleksnya, sebenarnya cerita yang ditampilkan The Commuter sederhana dan gak rumit, dan kalian gak perlu mikir keras. Hampir sama dengan film-film Neeson sebelumnya, ada formula tersendiri yang disajikan dalam film ini. Meski cerita yang ditawarkan berpotensi membosankan, film ini tetap tidak kehilangan keistimewaannya. Kalian para penonton bakal dibuat seolah-olah ikut berada di dalam kereta. Apalagi film ini juga related banget buat para angker alias anak kereta yang sehari-harinya menggunakan komuter lain untuk bepergian. Film The Commuter ini disutradarai oleh Jaume Collet-Serra dan dibintangi oleh Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam Neill, Florence Pugh, Clara Lago, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 20 Oktober 2017 dan mendapat skor sebesar 6,3 di situs IMDb di vote lebih dari 100.000 pengguna akun dengan di-rated R.
Oke, mungkin itu aja beberapa judul film yang mengambil set atau latar di dalam kereta. Kalau kalian ingin menambahkan list film seperti ini atau juga yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tulis di kolom komentar. Subscribe terus channel ini, like video ini jika kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja video ini jika kalian gak suka. Lalu share video ini. Gua Are, see you in the next film.